warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki sekolah lagi. Yang kemarin kita libur 2 minggu untuk persekolahan dikarenakan ada ibadah Ramadan dan juga Lebaran, berkumpul dengan keluarga ya, dengan semangat baru, jiwa baru, semangat untuk bersekolah ya. Kalau saran saya, semangat untuk bersekolah dan juga menimba ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Aditya, dipersilakan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa karena berdoa itu penting untuk kelancaran dan juga kejayaan aktivitas pada hari ini. Baik, anak-anak, siapa nih yang gak hadir pada kelas hari ini? Takutnya ada yang menambah liburnya padahal sudah 2 minggu ya. Ada yang sakit, licin, ataupun alpa. Oh, ada yang gak hadir ya pada hari ini. Nanti bisa disampaikan ke saya ya sehabis kelas ini supaya nanti saya absenkan. Baik, mungkin itu saja, langsung kita ke selanjutnya. Untuk materi, kemarin kita belajar tentang 10 konsep geografi. Sekarang kita belajar tentang 3 pendekatan geografi. Baik, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami fenomena geosfer, itu sosial dan juga fisik, melalui 3 pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks atau kewilayahan. Langsung saja kita ke materinya. Materinya mengenai tentang pendekatan keruangan. Yang pertama, pendekatan keruangan. Jadi kita membahas tentang pendekatan keruangan ya. Jadi pendekatan keruangan itu adalah analisis mengenai topografi, morfologi, dan kajian fisik lainnya. Jadi mengenai pendekatan keruangan, kita bisa ambil contoh ya tentang topografi ya, tentang kemiringan lereng, terus morfologi, bentuk permukaan bumi, juga terkait kajian geografi fisik lainnya. Jadi mengenai analisis ini mengenai gimana melalui bentuk permukaan bumi, juga pendekatan itu bisa dalam aspek yang kedua, yaitu pendekatan lingkungan. Jadi mengenai pendekatan lingkungan yaitu analisis tentang hubungan manusia dan lingkungan. Sebenarnya ini sama ya, tapi keruangan itu lebih ke arah fisiknya, terkait bentuk permukaan bumi, topografi, tentang kemiringan lereng dan lain-lain. Kalau terkait ke lingkungan itu adalah hubungan manusia dan lingkungan. Berarti terkait penggunaannya, seperti misalkan daerah lereng. Tetapi daerah lereng perlu ada penjagaan. Misalkan harus ada namanya reboisasi. Ketika manusia melakukan namanya penebangan pohon, maka perlu ada namanya konservasi melalui konservasi, misalkan reboisasi. Reboisasi itulah menjaga lingkungan kita dari tanah longsor. Karena kalau tanah longsor terjadi, maka mengakibatkan korban jiwa. Manusia itulah yang melakukannya. Terus misalkan daerah pinggiran sungai, kita tahu bahwasanya di daerah bantaran sungai ketika dipadati oleh perumahan, terus itu juga banyak sampah yang mengakibatkan sungai itu meluap, dikarenakan tidak ada namanya daerah resapan lagi di daerah sungai. Maka itu merupakan salah satu kesalahan dari manusia itu sendiri. Maka keduanya ini adalah berkaitan. Selanjutnya adalah tentang pendekatan kompleks atau kita kenal dengan kewilayahan. Untuk pendekatan kewilayahan ini berkaitan dengan ini, tentang keruangan maupun tentang lingkungan.
Jadi kewilayahan ini klasifikasinya, misalkan ya, contoh pembangunan sekolah ya. Ketika pembangunan sekolah di daerah daratan rendah misalkan dengan sistem seperti ini, terus pembangunan daerah sekolah yang dataran tinggi perlu penguatan dari segi bangunan ya kan, supaya ketika terjadi namanya erosi kuat gitu bangunannya. Jadi perlu diperhitungkan sebenarnya dalam pendekatan ini. Ketiga pendekatan ini, jadi kompleks ini membahas tentang keruangan dan lingkungan. Selanjutnya, ketika ada pabrik misalkan, pabrik itu berkaitan dengan lingkungannya. Jadi lingkungan itu ketika ada pabrik, maka ketika pembuangan limbah perlu namanya jadi limbah itu diproduksi biar lebih baik gitu. Jadi supaya sebelum limbah itu dibuang, diproduksi supaya tidak limbah itu yang tadinya kimia misalkan dijadikan apa supaya tidak merusak lingkungan seperti itu. Mungkin dari paparan Bapak tadi bisa ada yang ditanyakan misalkan terkait tentang pendekatan keuangan, pendekatan lingkungan, dan juga pendekatan kompleks atau kewilayahan. Baik, ada pertanyaan ya, yang kenapa kita perlu belajar tentang pendekatan geografi, Pak? Ya, tadi. Jadi pendekatan itu diperlukan dalam aspek kehidupan kita, bukan hanya tentang teorinya saja. Contoh, ketika kita ingin membangun suatu usaha, kenapa memerlukan namanya AMDAL gitu? Membangun usaha itu harus memperhatikan AMDAL ya, karena tadi ketika tidak diperhatikan AMDAL maka terjadi namanya kerusakan lingkungan. Walaupun kondisi kontur, topografi itu semua diperhitungkan. Kenapa? Jikalau tidak ada namanya keseimbangan antara hubungan manusia dan lingkungan, maka terjadi kehancuran. Yang tadinya manusia yang harusnya bisa mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian dari hal yang didapatkannya. Lanjut, ada lagi pertanyaan dari anak-anak. Baik, Rido bertanya ya, kenapa ketika Bapak saya membangun tidak memperhatikan aspek ketika tadi, Pak? Nah, kemungkinan mungkin karena kurangnya edukasi dari pemerintah ya terkait tentang pembangunan rumahnya atau pembukaan kebunnya. Jadi perlu memang ada namanya sosialisasi sebelum pembangunan, dikarenakan kalau tidak ada sosialisasi dalam pembangunan maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat itu bakal bakal mengalami kerugian yang cukup besar. Walaupun dia mendapatkan kelebihan material, tetapi kerugiannya lebih fiskal dibandingkan manfaatnya. Baik, mungkin dari paparan Bapak tadi sudah jelas ya Bapak sampaikan. Langsung saja kita ke tugas ya. Mengenai tugas tadi Bapak sudah mentolerir, jadi langsung kita ke tugas. Tugasnya itu akan diskusi. Jadi kita akan diskusi mengenai 3 pendekatan geografi ini. Nah, akan dibuat poster. Nah, terkait ini maka Bapak akan sudah menyiapkan LKPD yang akan kalian isi nanti. Jadi akan ada barcode-nya ya untuk LKPD-nya, bisa dibaca lebih lanjut terkait tugasnya. Yang penting ini adalah akan dipresentasikan. Jadi Bapak akan buat kayak seperti studi kasus yang dimana kalian akan menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Kalian jadikan poster ya, jadikan kalian project yang akan kalian presentasikan untuk di minggu ke depannya. Baik, itu aja terkait tentang materi yang Bapak sampaikan. Bapak ulas lagi terkait pendekatan geografi dalam aspek masyarakat dan juga fisik. Jadi hubungan antara manusia dan juga lingkungan itu penting, karena ketika manusia ingin membangun, ketika manusia ingin beraktivitas, maka perlu ada namanya keseimbangan antara lingkungan dan juga manusia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di lingkungan itu dan menyebabkan aktivitas manusia itu akan terganggu dan menyebabkan kerugian jiwa yang sangat banyak. Mungkin itu aja dari Bapak. Baiklah, kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa.
Oke, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan kelas pada hari ini. Oke, silakan pulang dan stay tune kembali di kelas Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.